Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sanita Dita Rifdah dari kelas 1B Ilmu Komunikasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya, yaitu yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Produktivitas Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Jadi nama saya adalah Sanita Dita Rifdah, bisa dipanggil Tata. NIM saya 24010367. Selanjutnya ada 1.1, yaitu latar belakang. Media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan mahasiswa, mengubah cara mereka berkomunikasi dan berkolaborasi. Dengan kemudahan akses informasi dan interaksi yang ditawarkan, media sosial memungkinkan mahasiswa untuk terhubung satu sama lain dan dengan sumber daya akademik. Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat potensi dampak negatif yang dapat mempengaruhi produktivitas akademik. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan dalam fokus belajar dan mengurangi waktu yang seharusnya digunakan untuk kegiatan akademik. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana penggunaan media sosial dapat berdampak pada produktivitas mahasiswa, agar mereka dapat memanfaatkan platform ini secara efektif tanpa mengorbankan prestasi akademik mereka. Jadi 1.12 ini ada rumusan masalah, yaitu saya ambil satu, yaitu bagaimana pola penggunaan media sosial oleh mahasiswa. Selanjutnya ada 1.3, yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya itu yang mengetahui pengaruh penggunaan media sosial terhadap produktivitas mahasiswa. Yang 1.4 ini manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki manfaat yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis. Teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya wawasan mengenai pengaruh media sosial terhadap produktivitas mahasiswa serta menjadi acuan bagi pengembangan teori di bidang komunikasi, psikologi, dan pendidikan. Praktis, penelitian ini memberikan informasi berharga kepada mahasiswa tentang dampak penggunaan media sosial, baik yang positif maupun negatif, sehingga mereka dapat mengelola waktu dan aktivitas di media sosial dengan lebih bijak untuk mendukung prestasi akademik mereka. Selanjutnya ada teori komunikasi 2.1. Komunikasi adalah aspek penting dalam kehidupan manusia yang memungkinkan individu untuk saling bertukar informasi, ide, dan perasaan. Dalam konteks akademik, khususnya bagi mahasiswa ilmu komunikasi, pemahaman ilmu komunikasi sangat vital karena mereka akan terlibat dalam berbagai interaksi sosial dan profesional di masa depan. Menurut Wurasanto, komunikasi adalah proses penyampaian informasi dalam satu pihak ke pihak lain yang bertujuan mencapai pemahaman bersama, yang melibatkan pengiriman, penerimaan, dan interpretasi pesan secara aktif. Terdapat berbagai jenis komunikasi, termasuk komunikasi verbal, yaitu lisan dan tertulis, nonverbal dan interpersonal, dan kelompok yang memungkinkan berperan dalam interaksi di lingkungan akademik. Tujuan komunikasi mencakup mengubah sikap dan opini mahasiswa tentang media sosial, mendorong perubahan perilaku yang lebih produktif, serta meningkatkan kesadaran sosial dan partisipasi aktif dalam aktivitas akademik. Beberapa teori komunikasi yang relevan seperti teori Usis dan Grafischer dan teori pembelajaran sosial dapat digunakan untuk memahami fenomena ini lebih dalam. Selanjutnya ada 2.2 landasan teori, yaitu berisi 2.2.1 media sosial. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi, bertukar materi, dan membangun jaringan sosial. Menurut Kaplan dan Halin 2010, media sosial terdiri dari aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas prinsip ideologis dan teknologi web 2.0. Memungkinkan pengguna untuk membuat dan berbagi konten yang dihasilkan sendiri. Dalam konteks pendidikan, media sosial berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif.
memungkinkan mahasiswa untuk berbagi informasi dan berkolaborasi dalam proses pembelajaran, sehingga meningkatkan interaksi dan aksesibilitas informasi dalam belajar. 2.2.2 Media sosial. Produktivitas mahasiswa dapat diukur melalui kemampuan mereka dalam menyelesaikan tugas akademik, berpartisipasi dalam kegiatan belajar, dan mencapai prestasi akademik yang baik. Menurut Suryaningsih 2019, produktivitas akademik mahasiswa dipengaruhi oleh berbagai faktor, di mana penggunaan media sosial yang tepat sangat penting. Mahasiswa yang mampu memanfaatkan media sosial dengan baik cenderung memiliki kinerja akademik yang lebih baik dibandingkan mereka yang tidak memanfaatkannya. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan penggunaan media sosial dapat berkontribusi positif terhadap produktivitas belajar mahasiswa. Selanjutnya ada 2.2.3 Pengaruh media sosial terhadap produktivitas. Pengaruh media sosial terhadap produktivitas mahasiswa dapat bersifat positif maupun negatif. Di satu sisi, media sosial dapat meningkatkan kolaborasi dan akses informasi, serta mendukung proses belajar yang lebih interaktif. Di sisi lain, pengguna media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan distraksi dan mengurangi waktu belajar, yang berdampak negatif pada prestasi akademik mahasiswa. Penelitian oleh Dharma Laksana 2020 menunjukkan bahwa meskipun media sosial memberikan banyak manfaat dalam pendidikan, mahasiswa perlu mengelola waktu penggunaannya dengan bijak agar tidak mengganggu produktivitas belajar mereka. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei untuk mengeksplorasi pengaruh penggunaan media sosial terhadap produktivitas mahasiswa ilmu komunikasi. Dengan survei memungkinkan penelitian ini mengumpulkan data dari responden dalam waktu tertentu, sehingga dapat menganalisis hubungan antara variabel penggunaan media sosial dan produktivitas akademik secara efektif. Dengan metode ini diharapkan dapat diperoleh wawasan yang lebih jelas mengenai bagaimana penggunaan media sosial mempengaruhi kinerja dan akademik mahasiswa. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berfokus pada hubungan antara pengguna media sosial dan produktivitas mahasiswa ilmu komunikasi. Variabel independen adalah pengguna media sosial yang dianalisis berdasarkan durasi dan tujuan penggunaannya, dalam kurung akademik atau non-akademik, serta efek positif dan negatifnya. Sementara itu, variabel independen adalah produktivitas mahasiswa yang diukur melalui hasil akademik, manajemen waktu, dan fokus belajar. Dengan analisis ini diharapkan dapat diperoleh pemahamannya yang lebih mendalam mengenai bagaimana penggunaan media sosial mempengaruhi produktivitas akademik mahasiswa, serta menguji hipotesis bahwa pengguna media sosial berpengaruh terhadap produktivitas mereka. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan secara daring. Kuesioner tersebut terdiri dari beberapa bagian termasuk demografi responden seperti jenis kelamin dan usia, pengguna media sosial yang mencakup frekuensi dan durasi penggunaannya, serta indikator produktivitas yang meliputi pencapaian akademik dan manajemen waktu. Kuesioner dirancang dengan skala linear untuk mengukur persepsi responden mengenai pengaruh media sosial terhadap produktivitas mereka. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh data yang komprehensif mengenai hubungan antara pengguna media sosial dan produktivitas akademik mahasiswa. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Mengelola waktu yang efektif dalam penggunaan media sosial sangat penting untuk meningkatkan produktivitas akademik mahasiswa. Meskipun media sosial menawarkan banyak manfaat, seperti akses informasi dan kolaborasi, penggunaannya yang berlebihan dapat menyebabkan distraksi dan mengurangi waktu belajar. Oleh karena itu, mahasiswa perlu mengatur waktu mereka di media sosial dengan bijak, agar tidak mengganggu kegiatan akademik.
Dengan manajemen yang tepat, mahasiswa dapat memanfaatkannya media sosial sebagai alat bantu dalam pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan fokus dan hasil akademik mereka. Rekomendasi ini bertujuan untuk membantu mahasiswa mencapai keseimbangan antara aktivitas di media sosial dan studi mereka. Sekian presentasi proposal penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.